Gimana awalnya manusia bisa nemuin konsep buku ya? Wadah untuk nyimpen pengetahuan, curhat, bahkan utang. Kayak apa ya? Mari kita learning by reading. Sejarang atau sesering apapun kita membaca, dengan sengaja atau tidak, kita mencari atau menemukan informasi dari buku, pasti kita ngerasa ada sesuatu lain yang menarik perhatian kita selain informasi yang ingin kita ketahui. Ngerasa atau enggak, kebermacaan buku itu saking beragamnya, dibentuk menyesuaikan dengan apa isinya. Dan itu berbanding lurus, semakin banyak hal yang dituliskan dalam media buku, semakin beragam juga bentuknya. Sekilas kita otomatis bisa mengkategorikan buku itu dengan hanya melihat wujudnya saja. Misalkan, buku dengan sampul keras atau kaku, biasanya terlihat dari bagian penjilitan kertasnya terdapat jahitan benang-benang yang gunanya untuk menahan kertas biar nggak lepas. Ciri-ciri itu biasanya untuk buku-buku lama, kalau enggak, ensiklopedia yang terbitan lama lah. Dan biasanya itu yang tebel-tebel. Ada juga buku yang tipis, dengan jumlah halaman ya cukup banyak. Tapi warna sampulnya tuh glossy, dan isinya lebih banyak gambar atau foto. Biasanya secara otomatis kita sebut, ini mah majalah. Dan yang pasti keunikannya mulai dari sampul dan isinya, itu lebih banyak di buku anak-anak. Ya, tujuannya kan untuk mengenalkan buku, dan untuk memantik minat baca anak juga. Awamnya mungkin terlihat sepele, cuma soal bentuk. Tapi kalau kita tarik mundur ke zaman dulu, orang-orang itu butuh wadah untuk dokumentasiin apa yang mereka temukan atau yang mereka ingin utarakan untuk generasi setelahnya. Dan saat manusia belum kenal printer, belum ada penjilitan, dan satu-satunya alat tulis itu adalah tulang. Sebelum kita akrab dengan buku seperti sekarang, dengan sampul, halaman yang bisa dibalik, dan bisa dibawa kemana-mana, manusia lebih dulu bereksperimen dengan berbagai media buat menulis. Ya, kebutuhan buat mencatat dan menyimpan informasi itu udah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan sebelum kertas ditemukan. Misalnya di Mesir kuno. Mereka pakai papirus atau tanaman yang batangnya dihancurkan, lalu diratakan dan dipadatkan menjadi lembaran-lembaran. Nah, dari sinilah asal mula kata paper dalam bahasa Inggris. Canggih ya? Untuk teknologi ribuan tahun yang lalu, di tempat lain, tepatnya di Mesopotamia, yang sekarang kira-kira ada di wilayah Irak modern, media tulisnya jauh berbeda. Mereka pakai lempengan tanah liat yang ditulis dengan stylus, semacam pena tumpul dari kayu atau logam, dan tulisannya membentuk simbol-simbol kecil kayak paku. Makanya disebut tulisan paku atau cuneiform. Kalau kita geser ke Asia, bahan yang digunakan juga unik. Ada bambu yang dibelah tipis, disusun seperti papan, dan dipakai untuk menulis. Selain itu, di Asia Selatan dan Tenggara, daun lontar jadi pilihan utama. Daunnya dikeringkan, diraut, dan ditulisi dengan alat tajam. Lalu diberi jelaga biar tulisannya kelihatan jelas. Nah, bukan cuma medianya aja yang beda, bentuk penulisannya juga beda-beda. Di dunia barat misalnya, dulu populer banget yang namanya scroll, gulungan panjang yang harus dibuka ke kiri dan ke kanan buat baca. Bayangin, baca novel 300 halaman dalam bentuk gulungan, ribet ya? Untungnya sekitar abad pertama Masehi, orang Romawi mulai pakai kodeks. Ini format baru di mana lembaran-lembaran ditumpuk dan dijilid di satu sisi. Praktis banget, karena bisa dibolak-balik dan lebih gampang dibawa. Nah, kodek inilah yang jadi cikal bakal buku modern seperti yang kita kenal sekarang. Memasuki era abad pertengahan, buku bukan sekedar media bacaan. Ia menjelma menjadi simbol kemewahan dan kekuasaan. Di Eropa, proses pembuatan buku begitu rumit dan sakral, seolah-olah setiap halaman adalah persembahan kepada ilmu pengetahuan dan Tuhan.
Bayangkan, sebuah ruangan sunyi di dalam biara, cahaya lilin yang temaram memantul di dinding batu. Di sana para biarawan duduk berjam-jam bahkan berhari-hari, menyalin teks demi teks dengan tangan mereka sendiri. Mereka menulis di atas perkamen kulit hewan yang telah melalui proses panjang hingga cukup halus untuk ditulis. Setiap huruf ditulis dengan cermat, dengan tinta yang mereka racik sendiri. Tak jarang dihiasi iluminasi warna emas dan biru safir. Setelah semua teks rampung, lembar-lembar perkamen itu dijahit rapi menggunakan benang. Lalu disatukan dalam sampul tebal dari papan kayu yang dibungkus kulit. Beberapa buku dihiasi dengan logam mulia. Bahkan batu permata menjadikannya tak ubahnya seperti mahkota yang bisa dibuka dan dibaca. Buku bukan cuma benda baca, ia adalah karya seni, simbol status, dan harta karun yang tak ternilai. Tak heran jika buku-buku semacam ini hanya bisa dimiliki oleh kalangan bangsawan, gereja, dan universitas besar. Bagi rakyat biasa, memiliki buku itu seperti bermimpi punya istana. Buku pada masa itu adalah hak istimewa, suara elit yang terjilid dalam lembar-lembar perkamen. Tahun 1450, dunia cetak-mencetak mengalami titik balik yang sangat besar. Disinilah tokoh legendaris Johannes Gutenberg muncul dengan penemuannya yang luar biasa. Mesin cetak tipe bergerak. Dan boom, revolusi besar-besaran pun dimulai. Bayangin aja, sebelum itu, untuk bikin satu buku bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi setelah mesin cetak ditemukan, buku-buku bisa diproduksi dalam jumlah banyak dan pastinya jauh lebih murah. Ilmu pengetahuan yang dulunya eksklusif banget, tiba-tiba bisa menyebar kemana-mana. Rasanya kayak zaman dulu lagi, ngalamin era internet versi cetak. Tapi, meskipun bagian cetaknya udah canggih untuk ukuran zaman itu, urusan menjilid buku ternyata masih butuh kerja ekstra. Yap, semua masih dilakukan secara manual. Halaman-halamannya yang udah dicetak, itu harus dijahit, dilem, bahkan dipasangin sampul satu persatu. Kebayang ya? Cepat di awal, tapi harus sabar di akhir. Makanya, waktu itu tenaga kerja masih sangat dibutuhkan buat nyelesain prosesnya. Nah, baru deh masuk ke abad 19 dan 20. Teknologi penjilidan mulai ikut naik level juga. Mulailah muncul berbagai teknik penjilidan industri yang makin memudahkan. Salah satu yang paling populer adalah perfect binding, yaitu teknik penjilidan pakai lem panas. Ini nih, yang paling sering kita temuin sekarang di buku pelajaran, novel sampai majalah. Hasilnya rapi, kuat, dan kelihatan profesional. Tapi nggak cuma itu. Ada juga spiral binding yang biasanya dipakai buku catatan atau modul kampus. Praktis, bisa dibuka lebar, dan enak buat ditulis bolak-balik. Terus ada saddle stitch, alias jilid staples. Ini cocok banget buat buku tipis atau brosur. Dan terakhir jahit kawat, yang biasanya dipilih kalau bukunya perlu lebih awet dan kuat. Setiap jenis penjilitan punya keunggulan masing-masing, dan biasanya disesuaikan kebutuhan bukunya. Jadi, nggak cuma soal estetika, tapi juga soal fungsi. Dari sekian kegilaan yang terjadi dalam sejarah buku, ada lagi nih, fakta yang mungkin belum banyak orang tahu dan jujur aja. Ini bikin kita makin kagum sama perjalanan panjang si benda berjilid ini. Yang pertama, ini agak dramatis ya, tapi nyata. Di abad pertengahan, banyak buku dirantai ke meja atau rak. Yes, dirantai beneran kayak penjara kecil buat buku. Kenapa? Karena di masa itu, buku tuh super mahal dan langka banget. Bayangin aja, satu buku bisa setara harga satu ladang. Jadi, supaya nggak digondol sembarangan orang, perpustakaan zaman dulu pakai sistem yang namanya chain libraries. Salah satunya masih bisa dilihat di Inggris, di Hereford Cathedral Library. Buku-buku di sana masih tergantung di rantai sampai sekarang. Ada fakta yang bikin kita mikir ulang soal buku modern. Penjilitan kuno yang serba manual itu ternyata lebih awet. Buku-buku dari abad ke-15, bahkan yang lebih tua, masih ada yang utuh sampai sekarang. Halamannya nggak copot,
jilitannya masih kuat. Sementara banyak buku modern yang baru berumur 10 tahun udah lepas-lepas. Kok bisa? Karena dulu penjilitan dilakukan dengan teknik tinggi, pakai bahan tahan lama seperti benang linen, lem alami, dan cover kayu atau kulit. Sementara sekarang, ya seringkali pakai lem instan yang nggak dirancang buat tahan ratusan tahun. Tapi tenang, masih ada kabar baiknya nih. Sampai sekarang masih ada pengrajin yang melestarikan seni penjilitan manual. Mereka biasanya bikin buku-buku spesial, jurnal kulit handmade, atau ngerjain restorasi buku tua yang rusak. Bahkan beberapa seniman dan kolektor rela bayar mahal buat punya satu buku buatan tangan. Ada yang dihias dengan emas, ukiran, sampai teknik marbling yang rumit banget. Kalau kamu cari di Eropa atau Jepang, seni penjilitan ini masih dihormati banget dan bahkan diajarin di sekolah-sekolah khusus. Dan satu lagi yang seru, di era digital kayak sekarang, justru banyak orang yang balik lagi cari pengalaman analog. Buku catatan handmade, jurnal kulit, sketchbook dengan kertas tebal, semuanya lagi naik daun. Bukan cuma karena tampilan yang estetik, tapi karena ada sesuatu yang ngerasa lebih nyata ketika menulis, menggambar, atau bahkan membolak-balikan halaman buku fisik. Bukan cuma karena tampilannya estetik, tapi karena ada sesuatu yang terasa lebih nyata ketika menulis atau bahkan membolak-balikan halaman buku fisik. Menarik kan? Dunia buku ternyata bukan cuma soal bacaan, tapi juga sejarah, seni, dan budaya. Kalau kamu nemu buku tua di rumah nenek, coba dicek lagi. Bisa jadi itu harta karun kecil yang lebih kuat dari buku-buku zaman sekarang. Dari gulungan papirus di Mesir kuno sampai buku-buku kece dengan jilid lem panas yang kita baca sekarang, perjalanan dunia penjilitan itu panjang banget. Dan gak kalah seru dari isi bukunya sendiri. Bukan cuma soal nyatuin halaman, tapi juga soal bagaimana manusia menjaga ilmu, membagikan cerita, dan menunjukkan karya. Siapa sangka penjilitan itu bukan cuma perkara teknis, tapi juga bagian dari budaya, seni, bahkan status sosial. Coba bayangin, dulu buku bisa jadi simbol kekuasaan, sekarang jadi sahabat belajar di bangku sekolah, atau tempat santai saat ngopi sore. Dan yang seru, perkembangan penjilitan ikut mencerminkan perubahan zaman. Dulu pakai tangan dan benang linen, sekarang pakai mesin dan lem panas. Tapi menariknya, beberapa teknik kuno malah lebih tahan lama. Misalnya, The Book of Kells dari abad ke-9. Sampai sekarang masih bisa dilihat di Irlandia. Sementara novel-novel cetak massal, kadang baru dibaca 3 kali aja udah copot halaman depannya. Jadi, kapan terakhir kamu ngeh sama jilitan buku yang kamu baca? Coba deh lihat-lihat koleksi bukumu di rumah. Apakah dijilid spiral, perfect binding, pakai staples, atau mungkin dijahit rapi. Siapa tahu kamu jadi lebih menghargai bentuk fisiknya, bukan cuma isi tulisannya. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bakal terus ngobrolin hal-hal menarik seputar buku, sejarah, dan dunia literasi lainnya. Kalau kamu punya ide atau topik yang seru, pengen dibahas bareng, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu, topik kamu yang kita angkat di episode selanjutnya.